السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وقال أيضا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورعاني
مرتان طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون، اليوم يوم عظيم، واليوم يوم مبارك، واليوم يوم المغفرة، واليوم يوم النهار. في ابتداء الخطبة ندعو إلى الله تعالى عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Awali khutbah kita pada hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita melantunkan di dalam hati kita, bahkan kalau boleh kita lafazkan melalui lisan kita, satu doa yang mengawali peradaban kehidupan manusia sebagai wujud bahwasanya kita adalah bahagian daripada doa tersebut. Adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah mengakui kehadirannya di permukaan bumi ini dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, ya Rabb kami yang menguasai seluruh apa yang pernah terjadi, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita mengakui diri kita. Kita semua hadir di tempat ini dalam pengakuan zalamna anfusana. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang telah menganiaya diri kami sendiri. Sadar ataupun tidak, kehadiran kita dalam kehidupan ini, interaksi sosial kita dalam kehidupan ini, terkadang kita tanpa sadar, namun kita ingin mengakui di tempat ini bahwasanya kita pernah berlaku aniaya. Tanpa sadar kita telah menganiaya diri kita sendiri. Tanpa sadar kita telah pernah menganiaya orang terkasih kita, ibu dan bapak kita. Kita aniaya melalui lisan kita yang kasar. Ibu dan bapak kita aniaya sehingga kemudian melukai hati dan perasaan dia. Orang terkasih kita yang telah setia dengan ikhlas mendampingi hidup kita di antara anak dan istri kita. Orang terkasih kita yang telah menanggung nafkah hidup kita, dialah suami kita. Hari ini kita mau akui di hadapan Allah di tempat ini, zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya mereka. Tanpa sadar air mata mereka pun juga telah mengalir. Tanpa sadar air mata pun juga telah menetes. Dan ini adalah bentuk kezaliman yang perlu kita akui di tempat ini. Maka kita semua di tempat ini datang membawa masalah kita. Semua kita punya masalah. Masalah yang telah berlaku dari masa lalu hidup kita. Sekali lagi, mari kita kenang itu dan bawa semua masalah itu di tempat ini, hari ini, pada saat ini. Karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala merindukan hamba-hambanya yang ingin kemudian menjadikan dirinya sebagai muqarrabin. Inilah hikmah daripada hari raya Kurban untuk setiap manusia. Ketika dia telah berada dalam perenungan,
ketika dia telah berada dalam muhasabah. Sekali lagi kita kenal masa lalu kita dengan segala masalahnya. Sekali lagi kita kenal masa kehidupan kita yang penuh dengan masalah. Karena para ulama menjelaskan, inna dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya masalah. Kita semua dirundung masalah. Kita semua mempunyai masalah. Tidak satu orang pun yang berada di tempat ini kecuali kita semua punya masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Jangan pernah menganggap diri kita akan terbebas dari masalah. Jangan pernah menganggap kita tidak punya masalah. Karena Al-Quran telah menjelaskan, ahasiban nasu an yutraku. Jangan sampai kita manusia menganggap bahwasanya kita akan dibebaskan melenggang dalam permukaan bumi ini tanpa masalah. Dibebaskan begitu saja sehingga menganggap diri kita telah sempurna imannya. Amanna wa hum la yuftanun. Belumlah beriman di antara kita semua sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat lengkap itu terkadang melalaikan, melupakan ketika kita menganggap kita tidak sedang diuji pada saat kita dalam keadaan sehat, pada saat kita dalam keadaan berkecukupan, pada saat kita dalam keadaan longgar dan mapan hidupnya. Padahal inilah puncak masalah yang sebenarnya. Puncak masalah yang sebenarnya adalah ketika seseorang diberikan kesehatan, diberikan kelapangan hidup, diberikan kemudahan. Jangan sampai kemudian menjadikan mereka goflah, lalai, menganggap dirinya tidak sedang diuji oleh Allah. Padahal ini adalah masalah yang terbesar. Justru ketika seseorang diuji dengan penyakit, diuji dengan kekurangan, diuji dengan sakit hati, diuji dengan berbagai penindasan dalam kehidupannya, seseorang akan mudah untuk menyadari hidupnya bahwasanya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka para anbiya, sampai kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sepanjang hidupnya dirundung masalah, sepanjang hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam belum lahir di dunia sudah dirundung masalah. Berada dalam rahim ibundanya, terlahir hari pertama, bahkan sampai menjelang usianya 100 tahun, masalah itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Adakah mereka yang diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dibenci? Tidak. Agar supaya kita sadari diri kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, pada saat kita memposisikan diri kita sebagai seorang bapak, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka ujian yang Allah berikan dalam keluarga adalah bukti tanda cinta kasih sayang Allah. Begitupun kepada para wanita, begitupun kepada ibu yang mendampingi kita, begitupun kepada istri yang telah membesarkan anak keturunan kita. Ketika ibu-ibu sekalian didampingi oleh lelaki yang kasar lisannya, yang buruk perangainya, yang jelek karakternya, jangan pernah menyerah, karena ini adalah bukti tanda cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak bukti tanda cinta kasih sayang Allah? Ketika kita diuji dengan kekurangan, ketika diuji dengan masalah,
ketika kita diuji dengan kemiskinan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha." Idza ahabballahu qauman, kalau Allah rindu, kalau Allah cinta, kalau Allah menginginkan satu keluarga yang kecil itu, mereka bergandengan tangan, mereka bersama-sama berjuang, mereka saling menguatkan satu sama lain dengan etikat dan niat untuk tetap bersama dalam suka dan duka, bergandengan tangan sampai di jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Idza aballahu qauman ibtalahum." Allah akan uji mereka. Sehingga jangan pernah menyerah dengan sebab mendengarkan lisan suami kita yang kasar. Ibu jangan pernah menyerah dengan sebab mendapatkan perangai karakter yang buruk dari suami kita. Begitupun kita para lelaki, begitupun kita pemimpin rumah tangga, tidak ada kata menyerah. Islam tidak menghendaki kita menyerah. Allah Subhanahu wa taala merindukan orang-orang yang tidak mau menyerah. Ketika istri kita cerewet, ketika istri kita banyak maunya, ketika istri kita banyak permintaannya, yakinkan dalam diri kita, ini adalah bukti tanda cinta kasih sayang Allah. Ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Faman radiya. Ternyata yang Allah kehendaki kepada seorang istri, yang Allah kehendaki kepada seorang suami, yang Allah kehendaki kepada anak-anak kita adalah saling ridho. Dan kata ridho inilah yang menunjukkan bahwasanya Islam tidak menghendaki kita untuk menyerah. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah untuk senantiasa berjuang. Karena pengorbanan yang terbesar adalah ketika seseorang kemudian tersayat hatinya, ketika seorang istri kemudian hancur perasaannya, ketika seorang suami kemudian menahan dirinya, maka berarti benar Allah rindukan kita untuk mendengarkan dari lisan orang-orang beriman. Kita tengok apa yang terlontar dari lisan kita ketika pertengkaran di rumah itu terjadi. Al-Quran merindukan orang yang berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, Allah rindu kita menggelar sajadah. Allah rindu kita qiyamul lail. Allah rindu kita munajat dalam doa untuk kemudian mencurahkan hati dan perasaan kita dalam doa itu. Biarkan mereka istri kita ngoceh, biarkan mereka suami kita berlaku kasar, karena saat itu Allah rindu. Tabashbashallah. Allah nantikan, Allah rindukan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin bayar mahal air mata yang kemudian dia menetes dalam munajat. Rabbana ya Rabb kami, ma khalaqta hadza. Tidaklah engkau menciptakan suami yang kasar ini. Ma khalaqta hadza. Tidaklah engkau menciptakan istri yang cerewet ini. Ma khalaqta hadza. Tidaklah engkau menciptakan anak-anak yang kemudian menjadikan kami susah dengan rewelnya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah. Engkau tegur kami melalui kekasarannya. Engkau cinta kami melalui kekasarannya. Engkau rindukan kami untuk bisa kembali kepadamu. Subhanak. Puji Allah, agungkan Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang terbebas dari semua kekurangan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka kemudian kita sibukkan diri kita dalam zikrullah. Di tengah malam itu kemudian kita agungkan, besarkan Allah. Ya Latif Utublina. Ibu, jangan rindu, jangan lupa kemudian untuk memuji Allah.
Bapak sekalian, jangan rindu, jangan lupa untuk tidak kemudian melafazkan zikir ini. Ya Latif, ya Allah yang maha lembut. Kami akui lisan kami kasar, ya Allah. Ya Latif, ya Allah, berkumpul semua kelembutan itu di sisi-Mu, ya Allah. Kami yakin, kami kenal diri kami sendiri. Tangan kami kasar, perangai kami buruk, ya Allah. Ya Latif, utuqlina, ya Allah. Rindu juga kami, ya Allah. Ingin bertutur santun kepada anak dan istri kami. Rindu juga kami, ya Allah. Ingin memanggil sayang dan cinta kepada mereka, anak dan istri kami. Namun kami sadari, ya Allah, lisan kami kasar, ya Allah. Hati kami keras, perangai kami buruk. Tuflina, ya Allah, lembutkanlah lisan kami melalui sifat latif-Mu. Lembutkanlah tangan kami melalui sifat latif-Mu. Lembutkanlah hati kami melalui sifat latif-Mu. Kalaulah kekasaran itu tidak bisa hilang dari lisan kami, izinkan, ya Allah, kami mengakhiri hidup kami dengan satu kata sayang dan cinta. Izinkan kami panggil sayang dan cinta kepada anak dan istri kami sebelum kami mengakhiri hidup kami. Kalau ternyata lisan yang kasar itu tidak bisa hilang dari lisan kami, kalau ternyata tutur kata yang buruk itu tidak bisa hilang dalam lisan kami, sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami panggil mereka dengan cinta. Kami juga rindu, ya Allah, ingin mengusap kepala mereka. Kami juga rindu, ya Allah, ingin menggandeng tangan mereka sampai di jannah. Namun, ya Allah, kami akui, kami tidak akan pernah berlaku lembut kepada mereka, orang kekasih kami. Ya Allah, lisan ini pernah melukai hati dan perasaan ibu bapa kami. Kalaulah mereka di alam barzakh, di tempat ini, ya Allah, ketika kami menangisi semua masa lalu kami, di tempat ini, ya Allah, ketika kami menangisi dosa-dosa kami, jadikan air mata ini sebagai kado terindah untuk kemudian menjadikan ibu dan bapak kami tersenyum di alam barzakh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka Syekhuna, Syekh Quran Shihab, beliau kemudian mengajak kepada kita semua untuk mengajarkan dan membimbing kita manusiakan manusia, manusiakan istri kita, manusiakan suami kita, manusiakan anak dan keturunan kita. Sesekali kita mau dengarkan curahan hati mereka, sesekali kita mau dengarkan lisan mereka berucap dan bertutur. Biarkan mereka kemudian menyampaikan jujur dari lisannya tentang kita semua. Maka lisan yang jujur itulah yang akan menjadi sebab, seperti mana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika rindu ingin mendengarkan lantunan ucapan dari anaknya, disampaikan kepada anaknya, "Anzuru fi manami sa'asbahu." Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Maka insya Allah, kalau mereka benar ingin bergandengan tangan bersama kita sampai di jannah, maka lisan daripada Nabi Ismail akan terulang menjadi penyejuk pandangan mata kita, menjadi penyejuk pendengaran kita. Maka mereka akan menyatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai suamiku, saya hanya berharap Allah saja. Wahai istriku, saya hanya berharap Allah saja. Kalau dengan diriku yakin aku tidak mampu untuk mendampingimu, kalau dengan diriku aku yakin aku telah menyerah, bapak akan berkata kepada anaknya, "Satajiduni insyaallah." Semoga Allah kuatkan hati ini, semoga Allah kuatkan langkah ini. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Allah sabarkan aku untuk kemudian
senantiasa mendengarkan ocehanmu. Allah sabarkan aku putus kemudian senantiasa mendampingimu dengan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata akhir daripada hadis yang disampaikan oleh Rasul, famar radiya falahur ridha. Ketika kita minta kepada Allah, berarti telah dihadirkan perasaan ridho itu di dalam hati kita. Maka kalau kita ridho didampingi oleh suami yang kasar, kita ridho didampingi oleh istri yang cerewet, kita ridho sebagai anak dengan segala kekurangan keluarga kita, dengan segala kemiskinan ibu dan bapak kita ridho dengan itu semua. Famar radiya falahur ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata akan menyambut kita falahur ridha. Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan keluarga itu. Allah ridho kita sebagai anak bagi ibu dan bapak kita. Allah ridho kita sebagai suami bagi istri dan anak-anak kita. Begitupun suami, begitupun istri kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka kalaulah hari ini ritual Idul Kurban di Yaumun Nahar dengan ritual menyembelih hewan kurban adalah untuk menyembelih sifat-sifat hayawanat yang ada dalam diri kita. Ketika suami kita marah, sebenarnya sifat hewan itu telah muncul dalam dirinya. Ketika istri kita rakus, ketika istri kita tomak, ketika istri kita kemudian menghalalkan semuanya, sebenarnya sifat-sifat hayawanat itu muncul dalam dirinya. Berharap kita kepada Allah melalui hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengangkat, akan mencabut, akan menghilangkan sifat-sifat hayawanat dalam diri kita. Dan yang paling penting dalam pengorbanan adalah bukan ritual hari ini. Yang penting dalam pengorbanan adalah kita ingin sepanjang hidup kita, setiap pagi dan petang, jangan kita tanya dalam diri kita seberapa banyak yang telah kita berikan kepada mereka anak dan istri kita. Jangan kemudian kita menagih seberapa banyak yang telah kita berikan pelayanan kepada suami kita. Jangan. Seharusnya ketika kita bangun di pagi hari, kita menganggap kita belum buat apa-apa. Ketika kita berada di petang hari, kita menganggap diri kita belum berbuat apa-apa. Maka kita sebagai seorang suami, kita nyatakan dalam diri kita, di pagi hari ini, kebaikan apa yang akan saya persembahkan kepada istri saya. Istri kita ketika dibangun di pagi hari, maka dia katakan di pagi hari ini, kebaikan apa yang akan saya persembahkan dalam pelayanan kepada suami saya. Maka yakin dan percaya, kita senantiasa akan dikuatkan, karena pengorbanan yang paling besar adalah berkorban atas perasaan. Biarkan hati kita kemudian terkoyak, biarkan hati kita remuk. Karena ketika hati kita terkoyak, ketika hati kita remuk, yakin dan percaya, air mata kerinduan dalam munajat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata hadiah dari air mata itu adalah dijauhkan daripada api neraka. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Jadikan air mata ini sebagai sebab Engkau padamkan api neraka yang akan membakar ibu bapak kami. Jadikan air mata ini ya Allah sebagai sebab Engkau jauhkan kami daripada siksa, sakitnya sakaratul maut, penderitaan di alam barzakh. Inilah air mata pengorbanan. Maka hati yang remuk, perasaan yang hancur akan dinilai mahal dan dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jangan kita bubar, karena inti daripada hari raya Idul Adha adalah di khutbah kedua ketika kita sama-sama munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ada doa untuk kita sama-sama menangisi masa lalu kita, menangisi dosa-dosa kita. Jadikan ini sebagai persembahan kalau terindah
untuk menjadikan ibu dan bapak kita tersenyum di alam barzakh. Jadikan ini sebagai kado terindah untuk memadamkan api neraka yang semakin berkobar, untuk kemudian menyiksa mereka orang terkasih kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zubratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahil fattahil alim الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين وعماتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Mari sama-sama kita merenung, kita tengok ke dalam hati kita. Kita sibukkan diri kita dalam perenungan. Kalau saja mereka kekasih Allah, para nabi dan rasul, mereka diuji oleh Allah. Ternyata juga ketika menjelang Idul Qurban, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diuji oleh Allah. Datang fitnah kepada Aisyah. Datang persoalan-persoalan yang akan menghancurkan keluarga Rasul. Keluarga Rasul saja pernah difitnah. Keluarga Rasul saja pernah dicaci. Bahkan kemudian dalam Qissatul Ifk dijelaskan Aisyah pernah difitnah. Maka fitnah itu yang pernah berlaku dalam diri kita, kita renungkan hari ini dalam diri kita. Biarkan Allah menjawab. Seperti mana yang pernah didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika kemudian kita telah difitnah, ketika kemudian kita telah dicaci, ketika hati kita hancur, tidak perlu kita membalas dengan tangan kita, tidak perlu kita membalas dengan lisan kita. Ulang doa ini, ulang lafaz ini, jadikan ini sebagai wirid.
Di hari tasyrik kita dianjurkan untuk kemudian senantiasa memasyhurkan daripada wirid ini. Hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman khazalana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana. Ya Allah, ada saja orang yang iri hati kepada kami, ada saja orang yang dengki dengan kami, ada saja orang yang membuat fitnah kepada kami. Sebenarnya kami mampu membalas dengan tangan kami, sebenarnya kami mampu membalas dengan lisan kami, sebenarnya kami mampu membalas. Namun ya Allah, izinkan kami untuk sibuk mencintaimu. Kami serahkan mereka kepadamu. Hasbunallah liman hasadana, cukuplah bagi kami ya Allah. Kami serahkan kepadamu orang yang hasad, iri hati dan dengki itu. Hasbunallah liman adana, hasbunallah liman bakara bina, hasbunallah min jami' khalqi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama-sama kita berdoa. Di tempat ini kita mau sama-sama untuk munajat. Tengok ke dalam hati kita. Bayangkan bahwasanya kita pernah melukai hati dan perasaan ibu dan bapak kita. Kalau mereka di alam barzakh, jadikan air mata ini ya Allah sebagai sebab senyuman bagi mereka ibu dan bapak kami. Kalau kami masih menjumpai mereka dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan, izinkan kami menghirup aroma tubuhnya, izinkan kami mencium tangannya, izinkan kami mendekat dia, izinkan kami untuk kemudian menikmati satu suapan terakhir dari tangannya yang sudah mulai benua, dari tangannya yang sudah mulai keriput. Di hari raya ini, biarkan mereka ibu bapak kita yang tua renta jompo itu, dia hadiahkan hadiah lebaran, memberikan potongan-potongan kue, memberikan suapan-suapan di hari-hari akhirnya untuk menjadi kerinduan kepada kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita doa, kita istighfar. Ketika kita istighfar, bayangkan dosa kita kepada istri kita, bayangkan dosa kita kepada suami kita, bayangkan dosa kita kepada anak dan keturunan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala khulafa'il أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كذلك وارزقنا الاستقامة على السريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, izinkan kami ya Allah di tempat ini ya Allah. Izinkan kami ya Allah sentuh hati kami yang kasar ini ya Allah. Izinkan kami untuk mencurahkan hati dan perasaan kami dalam doa, dalam munajat, di saat dimana Engkau merindukan curahan hati kami. Ya Allah, sentuh hati kami ya Allah untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Kesalahan dan dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Bahkan kesalahan dan dosa-dosa kami yang hanya Engkau yang mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, pastilah kami akan malu dengan dosa-dosa kami di akhirat. Bahkan Rasul SAW telah menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Ternyata Rasul telah melihat dosa kami. Sekujur tubuh kami penuh dengan dosa. Setiap lembar rambut kami hanya penuh dengan dosa. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami diselimuti oleh dosa. Ya Allah, kami takut dan malu dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau nampakkan dosa-dosa kami ya Allah. Zalamna anfusana. Izinkan kami hari ini ya Allah mengulang doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi dan Rasul-Mu kekasih-Mu ya Allah. Mungkin kami tidak pantas dengan sebab dosa kami. Mungkin kami tidak pantas dengan sebab kezaliman kami. Namun ya Allah, berharap wasilah daripada doa tersebut Engkau sentuh hati kami sehingga Engkau mudahkan kami menangisi dosa kami. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kalaulah doa ini pernah menjadi sebab Engkau ampunkan daripada dosanya Nabiullah Adam, Engkau terima kembali mereka sampai di jannah, izinkan kami mengulang doa ini ya Allah. Ya Allah, kami akui ya Allah, kami kenal betul ibu dan bapa kami. Ya Allah, mereka adalah pejuang hidup kami ya Allah. Ketika kami pejamkan mata kami, meskipun ibu dan bapak kami telah meninggal dunia, ketika kami pejamkan mata kami, apabila kami jumpai ibu dan bapak kami dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan, ya Allah, kami kenal betul mereka. Mereka adalah pejuang hidup kami. Ketika kami melihat wajah mereka, kulit mereka yang telah terbakar oleh matahari, mereka rela, mereka ridho, mereka ikhlas menjalani semua penderitaan hidupnya. Ibu bapak kami, mereka telah memikul beban kehidupan ini yang begitu berat. Kami bisa melihat saksi pundak bapak kami yang mengeras, memikul beban rumah tangga hanya untuk menghadirkan senyuman ketika kami masih kecil. Mereka yang menanggung nafkah kami, suami kami ya Allah, rela kemudian membuang jauh-jauh perasaan malunya. Notabene kasirina, suami yang menanggung nafkah istrinya, bapak yang menanggung nafkah anaknya, terkadang kemudian membuang jauh-jauh perasaan malunya, mempermalukan dirinya di hadapan manusia hanya untuk menghadirkan senyuman dalam kehidupan kami ya Allah. Kami tidak bisa melupakan sosok yang begitu tegar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ketika kami pejamkan mata kami bisa merasakan, menghadirkan daripada belayan lembut ibu bapa kami, belayan lembut dari tangan kasar ibu kami. Kami rindu itu ya Allah. Mungkin mereka telah meninggal dunia. Mungkin mereka kami jumpai dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan. Jadikan ya Allah kerinduan kami untuk kemudian kami tangisi ya Allah. Ya Latif Utuflina, ya Allah, kami akui lisan kami kasar, kami akui ya Allah perangai kami buruk. Ya Allah, ya Latif Utuflina, kami akui ya Allah hati kami keras. Izinkan kami ya Allah
Dengan sifat latifmu, lembutkan lisan kami ya Allah. Kalau ini bisa menjadi penyejuk mata mereka, izinkan sebelum kami meninggal dunia, kami panggil sayang dan cinta kepada mereka, istri kami ya Allah. Jadikan itu sebagai penyejuk mata mereka. Izinkan kami usap kepala anak dan istri kami, menggandeng tangannya sampai ke jannah. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, warhamna ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا. وصل اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.